walhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat baik jasmani maupun rohani sehingga kita bisa bertemu pada mata kuliah manajemen wakaf yang akan membahas wakaf produktif dan implementasinya. Baik, mempersingkat waktu, Bu akan tanyakan dulu pembahasan pertemuan sebelumnya ya. Apakah yang dimaksud dengan wakaf? Silakan. Wakaf menurut bahasa? Wakaf menurut bahasa menahan atau berhenti. Ya, bagus. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan wakaf menurut istilah? Menahan pokoknya dan membagikan hasilnya. Baik, jadi wakaf itu adalah menahan pokoknya dan membagikannya. Apa yang ditahan? Yang ditahan adalah harta yang bergerak dan harta yang tidak bergerak. Harta yang bergerak apa saja? Harta yang bergerak adalah baik itu uang, saham, deposito, uang giro, cek. Nah, ini semuanya merupakan bagian dari harta yang bergerak. Sedangkan harta yang tidak bergerak adalah infrastruktur, bangunan, tanah. Nah, ini merupakan harta yang tidak bergerak. Itu semuanya kita tahan pokoknya dan yang dibagikan kepada para mauquf alaih adalah hasilnya. Nah, ini yang dinamakan dengan wakaf. Mulai dengan bacaan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pertemuan kita, Ibu baca absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada? Hadir semua ya, alhamdulillah ya. Baik. Untuk tes konsentrasi ya, kita beri ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, dan konsentrasi ya. Baik, untuk pembahasan awal. Jadi pertama kali yang akan Ibu bahas adalah gambar ini ya. Dinamakan apa gambar ini? Masjid, dan yang di belakangnya adalah apartemen. Baik. Jadi ini masjid merupakan masjid yang berada di Madinah ya letaknya, dan ini kepemilikannya adalah pemiliknya adalah Utsman bin Affan. Jadi dahulu kala Utsman bin Affan ini mewakafkan sumur ya, mewakafkan sumur kepada Bairuho ya, kepada Bairuho. Akan tetapi sumurnya ini ternyata produktif ya, produktif dan dikelola langsung oleh pemerintah ya, oleh pemerintah, dan sumurnya itu dibelikan sebuah kebun kurma, dan hasil dari kebun kurmanya milik Utsman ini dibelikan sebagiannya lagi untuk hotel, apartemen, dan pembangunan masjid, dan sebagiannya lagi untuk pengelola. Jadi betapa dahsyat ya, betapa dahsyat keunggulan dari wakaf produktif ini apabila memang dikelola secara profesional ya, dikelola secara profesional. Sehingga masyarakat kita apabila datang untuk haji atau untuk umroh bisa melewati apartemen Utsman bin Affan ini, karena tabungannya ini ada sampai detik ini, dan tabungannya bukan hanya duniawi ya, bukan hanya berupa uang, tapi juga tabungan pahala yang akan terus mengalir sampai Utsman bin Affan, walaupun Utsman bin Affan sudah tidak ada, tapi pahalanya akan terus mengalir kepada beliau. Nah, ini merupakan keunggulan Tirta.id, bahwasanya jumlah orang bekerja itu mencapai 121 juta jiwa, dan asumsi rata-rata UMR itu mencapai 2.500.000. Selanjutnya, jadi
Jadi kalau kita melihat survei, nah menurut data CIF World Giving Index, bahwasanya perilaku kedermawanan di Indonesia ini merupakan memiliki peringkat teratas ya. Indonesia ini teratas di dalam survei kedermawanan. Jadi ternyata orang-orang Indonesia ini sangat dermawan ya, sangat dermawan. Nah ini membuktikan bahwasanya zakat, infak, sedekah dan wakaf, terutama wakaf ya, bisa dikaitkan, bisa menjadi potensi yang besar untuk apa? Untuk direalisasikan. Jadi jangan hanya tadi 18 triliun saja menguap di udara, tapi bisa direalisasikan. Jadi jangan hanya cuma 250 miliar menurut datanya Badan Wakaf Indonesia, tapi juga bisa direalisasikan hampir mencapai 18 triliun. Baik, untuk tugas masing-masing kelompok, maka untuk partisipasinya, maka Ibu akan membagi 2 kelompok di antara masing-masing peserta. Baik, silakan bergabung dengan kelompok sebelumnya yang sudah Ibu bagikan ya. Silakan. Masing-masing kelompok berdiri ya, 1 orang perwakilan dari masing-masing kelompok. Baik, silakan kelompok 1 dulu ya. Lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 mau membahas mengenai wakaf. Menurut dari tabel tirto.id, wakaf yang dihasilkan yaitu 18 triliun per tahun dan 1 triliun per bulan, dan untuk sekarang baru 255 miliar. Dan dari perbedaan wakaf itu, wakaf biasanya tidak terbatas, boleh diberikan dalam bentuk kesehatan, terus pendidikan, ekonomi, gitu. Dan untuk zakat, biasanya zakat dikhususkan atau diberikan ke 8 asnaf. Dan sedekah yaitu diberikan bisa dalam bentuk materi ataupun non materi. Jadi untuk kesimpulan dari pembahasan ini, jadi untuk kesimpulan ini, wakaf itu dapat diproduktifkan dari bentuk kesehatan, terus ekonomi, pendidikan, dan ini bisa diperluas melalui sosial. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mewakilkan untuk mempresentasikan mengenai implementasi dan realisasi potensi wakaf di Indonesia. Nah, untuk pendapatan wakaf per tahunnya itu menurut Tirto ID, pada tabel Tirto ID, yaitu mencapai 18 triliun per tahun. Nah, itu nominal yang sangat tinggi ya. Dan untuk merealisasikan wakaf sendiri itu biasanya ke kesehatan, ekonomi, sosial, ataupun pendidikan. Namun biasanya di Indonesia itu kebanyakan mayoritasnya itu merealisasikan itu ke masjid, bangunan masjid, pendidikan, ataupun ke kesehatan juga sudah ada ya. Tapi sepertinya ada yang masih beberapa harus dibenahi lagi dalam sistem wakaf di Indonesia ini. Karena beberapa orang masih ada yang belum merasakan gitu dari wakafnya ini sendiri, yaitu dari mualaf ke lembaga atau badan yang resmi untuk menjamin mualaf itu sendiri. Entah itu untuk finansial ataupun dokumentasi diri yang mesti dibenahi. Implementasi dan realisasi selain membantu secara epistemologi ilmu ataupun dari masjid yang dibangun, organisasi tertentu, mungkin dari wakaf bisa dibangun lembaga resmi untuk membantu mualaf itu sendiri.
diri secara finansial atau perbaikan dokumentasi diri. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari masing-masing kelompok, jadi wakaf juga bisa diperluas. Tadi untuk administrasi ya, untuk administrasi diantaranya administrasi badan atau administrasi orang. Jadi ternyata wakaf juga bisa menjadi subsidi bagi pemerintah dan solusi agar APBN kita tidak berhutang ke luar negeri ya. Jadi nanti pendidikan gratis, kemudian kesehatan gratis, kemudian diberikan beasiswa, diberikan jaminan BPJS yang tidak berbayar, kemudian juga dana sosial atau subsidi dana sosial yang banyak, sehingga masyarakat kita ketika sudah berkeluarga, ketika memiliki anak yang banyak, atau misalkan ketika hidup dalam kekurangan, terbantu dari dana wakaf. Jadi bukan berhutang ya, bukan berhutang, tapi dibantu dari dana wakaf itu sendiri. Jadi kesehatan gratis, bermanfaatannya bukan hanya di ranah yang kecil. Jadi harapannya itu kebermanfaatannya semakin lebih luas. Proses ya untuk kesimpulan penutup pada pertemuan hari ini, Ibu nanti akan kirim setelah ini Ibu kirimkan post-test ke ketua kelas dan hasil dari post-testnya untuk mengevaluasi pemahaman kalian sudah sejauh mana pada hari ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cash wakaf dan syukur. Jadi nanti selama di rumah kalian harus membaca buku lagi dan belajar, dan nanti di perkuliahan nanti bisa di elaborasi lebih dalam lagi. Mungkin cukup sampai di sini ya. Cukup sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.